Di awal film diperlihatkan seorang emak-emak yang sedang mendatangi sebuah kuil bersama kedua anaknya dalam keadaan menangis, di mana emak-emak tersebut ingin berdoa agar ia bisa mendapatkan uang untuk membayar biaya operasi suaminya yang kini dalam kondisi yang kritis. Terlihat mama dan anak-anaknya berdoa dengan bersungguh-sungguh agar keinginannya terkabulkan juga. Dan pada esok harinya, mama tersebut pun kaget setelah melihat sebuah kantung berwarna hitam yang berisikan uang yang sangat banyak. Mama tersebut pun nampak panik karena tidak mengetahui pemilik uang itu. Yang kemudian emak tersebut pun memberikan kepada seorang polisi yang korup yang hanya menipu semua orang yang ada di sana demi bisa mendapatkan uang. Dan setelah itu pun emak-emak tersebut pergi dari sana dengan perasaan lega walaupun ia belum juga mendapatkan uang untuk biaya operasi suaminya. Thanks Shiva. वैसे भी वो औरत इन रुपयों की Di samping itu polisi korup tersebut pergi ke ruangan untuk beristirahat. Namun pada saat itu ia kedatangan seorang tamu yang tak diundang, yaitu manusia ayam yang sangat misterius, di mana manusia ayam tersebut bernama Kantaswami atau sering dipanggil dengan sebutan Shiva karena ia adalah seorang superhero. Shiva kemudian mempermainkan polisi tersebut hingga merasa sangat kesal terhadap Shiva. Yang kemudian polisi tersebut malah mengejek Shiva yang bertingkah sama persis dengan seekor ayam jago. Sontak Shiva pun marah atas hinaan tersebut, kemudian menghajar polisi itu hingga kewalahan. Shiva kemudian mengingatkan polisi tersebut agar tidak tamak dalam semua hal. Karena jikalau polisi tersebut masih melakukan hal seperti itu lagi, maka Shiva akan datang kemudian menghabisi polisi itu hingga tewas. Dan tak lama kemudian, polisi tersebut tersadarkan diri, kemudian bergegas mengembalikan uang kepada seorang emak-emak tadi. Spontan emak-emak tersebut langsung bahagia karena uang tersebut ternyata telah dianugerahkan untuk dirinya, di mana emak-emak tersebut harus membayar operasi untuk suaminya pada saat itu. Di satu sisi, ternyata Shiva merupakan seorang perwira CBI. Shiva pada saat itu mendapatkan misi untuk memberantas orang-orang yang selalu korup dan melakukan pencucian uang yang hitam. किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं. No sir, ये हमारे लिए काम का. Shiva dan pasukannya kemudian dikirim menuju rumah seorang pengusaha yang kaya raya yang sangat korup bernama Palur Paramajoti atau bisa disebut dengan P3. Di mana Palur dikabarkan telah melakukan korupsi secara besar-besaran di beberapa perusahaan di kota tersebut. Namun naasnya, orang-orang bahkan kepolisian pun tidak mendapatkan bukti apapun bahwasanya Palur telah melakukan sebuah korupsi yang besar. Hingga pada akhirnya, Shiva dan pasukannya yang turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut. Awalnya Palur telah meremehkan keahliannya Shiva yang sangat luar biasa dan beranggapan bahwa Shiva tidak dapat menemukan tempat persembunyiannya. Dengan menggunakan sebuah insting kekuatannya, Shiva berhasil menemukan setumpuk uang hitam sekaligus puluhan emas batangan yang telah Palur simpan. Sontak Palur pun terkejut dan merasa tidak terima di mana Shiva telah menemukan dan sekaligus membongkar semuanya. Hingga pada saat itu pun Palur langsung berpura-pura stroke dan lumpuh setelah mengetahui itu semua. Di mana Palur hanya ingin menghentikan Shiva yang ingin mengusut kasus tersebut, kemudian menjebloskan Palur ke dalam sebuah penjara. Pada saat itu Shiva mendapat telepon dari putrinya Palur, yaitu Laksmi, yang merupakan seorang penyanyi yang terkenal. Shiva kemudian mengatakan kepada Laksmi bahwa ayahnya mengalami lumpuh dan stroke yang kemudian membuatnya tidak bisa melakukan apapun. Shiva juga menyampaikan bahwa Palur telah melakukan sebuah korupsi yang pada saat ini sedang digerebek dan akhirnya ketahuan juga. Yang kemudian Palur pun akan diusut kepada pihak yang berwajib, kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Dan tak lupa Shiva mengingatkan Laksmi agar bisa pulang ke rumahnya karena ada banyak hal yang harus diperbincangkan. Setelah itu Shiva langsung menutup teleponnya dan meninggalkan kediaman Palur tanpa mengatakan sepatah kata pun. Yang mana Shiva akan kembali lagi jikalau putrinya sudah datang. Sementara di sisi lain, orang-orang miskin sedang heboh mengenai keinginan mereka yang seketika terkabulkan. Sehingga membuat orang-orang miskin tersebut sampai kemudian membuat surat yang mereka letakkan di sebuah pohon dekat kuil Dewa Muruga. Dengan harapan bahwa semua keinginan mereka bisa dikabulkan secepat mungkin. Di mana mereka percaya bahwa Dewa Muruga lah yang telah mengabulkan semua keinginan mereka dan banyak sekali orang yang mendapatkannya. Sementara itu, seorang inspektur bernama Tenapan kebingungan karena isu tersebut yang membuatnya sedikit tidak percaya.
Karena belakangan ini ia mendapat sebuah laporan dari beberapa pengusaha kaya raya yang kehilangan harta mereka. Dan kebetulan juga beberapa harta yang didapatkan orang-orang miskin itu sama persis dengan milik para pengusaha. Yang kemudian Tenapan pun serasa ingin mengungkapkan misteri tersebut karena sudah membuat isu besar-besaran di kota itu, dan di satu sisi para pengusaha merasa sangat dirugikan. आप ही के साइन थे। लगता है लक्ष्मी आ गई, बाद में बात करते हैं। Setibanya Laksmi di rumah, Laksmi seketika menangis setelah melihat ayahnya yang kini menjadi seperti itu. Di saat itu Laksmi merasa tidak terima atas perlakuan Siva yang telah menyebabkan ayahnya menjadi seperti saat ini. Yang kemudian Laksmi pun langsung mendatangi kantornya Siva dengan amarah yang sangat tinggi. Laksmi kemudian membentak-bentak serta menyalahkan Siva yang telah membuat ayahnya menderita, di mana Laksmi sebagai anaknya meminta Siva untuk bertanggung jawab dalam hal tersebut. Seketika Siva pun kemudian memotong pembicaraan Laksmi, kemudian mengatakan bahwa yang salah adalah ayahnya sendiri, di mana ayahnya telah melakukan korupsi besar-besaran. Dan kini Siva ingin menangkapnya, kemudian menjebloskannya ke dalam penjara dengan adanya bukti yang sangat kuat. Sontak Laksmi pun merasa tidak percaya atas apa yang dituduhkan tersebut, yang mana ayahnya tidak mungkin melakukan korupsi seperti itu. Laksmi kemudian mengancam Siva bahwa ia akan menjebloskannya ke dalam penjara terlebih dahulu. Dan kemudian Laksmi pun merobek-robek bajunya lalu berteriak layaknya setelah dianiaya oleh Siva dengan sangat kejam. Yang pada saat itu pun Laksmi mengadu kepada semua karyawan di kantor tersebut hingga kemudian membuat mereka semua mendekati Laksmi. Namun pada saat itu salah seorang karyawan mengatakan bahwa Siva tidak mungkin melakukan hal tersebut karena ada kamera CCTV. Akhirnya Laksmi pun memutuskan untuk pulang karena ia merasa malu di hadapan semua karyawan di kantor tersebut termasuk terhadap Siva. Di samping itu asistennya Palur menunjukkan sebuah video mengenai Siva yang sangat hebat, yang pada saat itu mereka hendak membunuh Siva yang sedang olahraga di danau. Namun rencana mereka gagal total karena insting penglihatan Siva sangat tajam dan mengetahui dimanapun perangkap yang telah mereka pasang. Selain itu juga mereka telah dibantai habis-habisan oleh Siva yang sangat tangguh dan juga pemberani. Hingga pada saat itu mereka semua mengakui kekalahan mereka dan berjanji bahwa tidak akan mengganggu Siva lagi. Asistennya kemudian mengingatkan kembali kepada Palur dan juga Laksmi agar berhati-hati terhadap Siva yang bisa saja melakukan sebuah penyerangan secara tiba-tiba. Karena pada saat ini juga Siva belum juga menangkap Palur yang hanya berpura-pura saja. Sedangkan beberapa pengusaha kaya raya yang korupsi sudah ia berantas hingga habis. Namun pada saat itu juga Laksmi nekat ingin melakukan sesuatu terhadap Siva sebagai ungkapan balas dendam. Keesokan harinya, Siva pergi ke markas tersembunyinya untuk menemui teman-teman satu timnya. Yang ternyata Siva dan teman-temannya lah yang telah mencuri semua harta milik para pengusaha kaya raya. Di mana Siva telah membagi-bagikan harta-harta tersebut kepada orang-orang miskin yang kemudian lebih membutuhkan. Siva merasa tidak setuju bahwa orang-orang kaya tersebut menikmati hartanya tanpa mengasihani orang-orang di luaran sana yang hidup miskin. Siva terpaksa melakukan semua itu hanya ingin melihat orang-orang miskin dapat hidup bahagia. Sedangkan di satu sisi, Siva menjalankan tugasnya sebagai agen yang memberantas orang-orang yang melakukan korupsi, bahkan sampai merugikan negara. Dan beruntungnya, sampai saat ini, kelakuan Siva belum ada yang mengetahuinya sama sekali. Yang kemudian membuat Siva sangat senang, karena tidak ada seorang pun yang akan mengusik dirinya. Kini Siva sangat senang sekali bisa melihat wajah orang miskin bisa tersenyum kembali. Walaupun mereka tidak mengetahui siapakah yang kemudian melakukannya hingga saat ini. Dan malah berpikir bahwa dewa yang mereka puja-pujalah yang telah mengabulkan itu semua. Ketika Siva berada di kantor, Siva lagi-lagi kedatangan Laksmi yang saat ini nampak sangat berbeda dan lebih anggun dari sebelum-sebelumnya. Pada saat itu Laksmi memohon-mohon kepada Siva agar bisa membebaskan ayahnya dari kasus korupsinya, yang dimana Laksmi akan melakukan apapun yang akan diperintahkan oleh Siva. Laksmi juga berjanji bahwa ia tidak akan pernah mengkhianati Siva sekalipun. Tak lupa Laksmi juga meminta maaf mengenai masalah yang kemarin, yang sebenarnya malah kemudian membuat Laksmi malu sendiri. Siva kemudian meminta Laksmi untuk meninggalkan ruangannya karena Siva sedang sibuk. Namun Laksmi tetap saja bersikeras
meminta kepada Siva agar membebaskan ayahnya, dan pada saat itu juga Laksmi tidak akan keluar jikalau Siva tidak mengabulkan apa yang kemudian ia inginkan. Di mana Laksmi telah membuat rencana dengan berpura-pura mempunyai perasaan dan mencintai Siva. Yang padahal Laksmi akan membalaskan dendam atas penderitaan ayahnya secara perlahan hingga Siva menderita hal yang sama. Seketika, Laksmi pun langsung menarik dasinya Siva dan tidak sengaja telah mengecup bibirnya Siva. Kemudian Siva pun menjadi nyaman serta memiliki perasaan terhadap Laksmi dan mengatakan bahwa Siva akan mengabulkannya. Sontak, Laksmi pun merasa sangat senang, kemudian meninggalkan kantornya dengan pandangan yang genit terhadap Siva. Di sisi lain, terlihat salah seorang pria kaya sedang bersenang-senang dengan wanita bayarannya di dalam sebuah bus yang mewah, di mana pria tersebut terkejut setelah kedatangan Siva yang pada saat itu datang untuk mengacaukan harinya yang sangat bahagia. Yang kemudian Siva pun langsung menghabisi pria pengusaha tersebut hingga jatuh pingsan, di mana Siva berniatan ingin mencuri semua uang yang berada di dalam mobil tersebut. Karena persediaan uang Siva sudah semakin miskin, sedangkan Siva selalu mengeluarkan harta bendanya dalam nominal yang sangat besar. Sedangkan di satu sisi, orang-orang kaya tidak ingin memberikan sebagian harta mereka untuk orang miskin. Dan ketika pria pengusaha itu terbangun, terlihat pria pengusaha itu nampak kebingungan karena mobilnya telah dibawa oleh Siva ke tengah-tengah hutan. Dan setelah itu, pria tersebut berlari untuk meminta bantuan kepada pemerintahan. Setelah berhasil keluar dari hutan, pria tersebut menyempatkan diri untuk mampir ke kantor untuk menemui Inspektur Tenanapan. Di sana pria pengusaha mengatakan bahwa ia telah diteror oleh manusia ayam yang sepertinya adalah seorang pahlawan kota, di mana Siva melakukan semua itu untuk memberantas orang-orang melakukan korupsi dan pencucian uang. सर अपने फार्म हाउस करना या न करना आपकी मर्जी है जहाँ तक सच की बात है वो Di पता sisi lain, Inspektur Tenapan berhasil mengumpulkan beberapa informasi mengenai manusia ayam yang telah meneror beberapa orang, di mana mereka semua memiliki keluhan yang sama yang melibatkan harta kekayaan mereka yang hilang. Tenapan kemudian menjejerkan beberapa sketsa wajah Siva yang berbeda dalam penampilannya, yang kemudian Tenapan pun baru menyadari bahwa ia pernah bertemu dengan pria tersebut di kantor ekonomi CBI. Yang pada saat itu juga Tenapan pernah melihat Siva berada di kuil Muruga untuk menyampaikan hajatnya. Di samping itu juga Tenapan mencurigai salah seorang pendeta di sana yang sepertinya telah bersekongkol dengan Siva. Karena pada saat itu pendeta tersebut telah membawa kertas keinginan orang-orang miskin ke sebuah tempat, yang bisa saja Siva lah yang menjadi tersangka dalam beberapa kejadian yang berhubungan itu. Dengan terkabulnya keinginan orang-orang serta ditambah hilangnya uang milik para pengusaha kaya, akhirnya Tenapan pun kini mulai mengetahui dalang-dalam kejadian misteri tersebut yang hanya membuat Tenapan pusing. Di sebuah perkebunan terlihat salah seorang penduduk desa telah melakukan perjanjian terhadap seorang pengusaha yang kaya raya yang suka korupsi. Pada saat itu, sang pengusaha ingin mengajak pria tua untuk melakukan bisnis secara ilegal, di mana sang pengusaha itu akan memberikan uang yang sangat banyak sekali jikalau bisnisnya berjalan dengan lancar. Dan pada saat itu juga, sang pengusaha memberikan uang-uangnya kepada pria tua itu sebagai perjanjian awal. Namun di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba saja Siva dan pasukannya datang untuk memberantas mereka semua. Yang kemudian Siva langsung sigap menangkap mereka, kemudian mengamankan uang-uang tersebut. Sementara sang pengusaha kaya berhasil melarikan diri dari penangkapan tersebut. Hingga pada akhirnya Siva pun dan pasukannya mengamankan semua uang tersebut dan tak lupa memberikan beberapa gepok uang untuk pria tersebut, di mana uang-uang itulah yang akan ia gunakan untuk mengabulkan keinginan orang-orang miskin nantinya. Di samping itu, Inspektur Tenapan mendatangi kantor ekonomi CBI untuk menginterogasi kepala satuannya. Tenapan kemudian mengatakan bahwa kedatangan hanya untuk mencari beberapa informasi untuk menyelesaikan beberapa kejadian, di mana salah satu karyawannya terlibat dalam kejadian tersebut, yang kemudian Tenapan pun mendapatkan file mengenai semua karyawan di kantor itu. Seketika Tenapan pun terkejut setelah melihat wajah Siva yang sangat mirip terhadap wajah sang pahlawan ayam jago yang saat ini menjadi bahan perbincangan. Tenapan kemudian menghubungi semua anggotanya dengan mengabarkan akan hal temuannya itu, yang ternyata Siva lah yang menjadi sebab dari kejadian yang sudah terjadi ini. Tenapan kemudian memerintahkan beberapa anggotanya agar membuat rencana untuk menjebak Siva. Dan setelah itu Tenapan sendirilah yang akan menginterogasi Siva untuk mengakui semua kelakuannya akhir-akhir ini. Di malam harinya, kediaman pria tua lagi-lagi didatangi oleh sang pengusaha yang di waktu itu berhasil melarikan diri. Di sana sang pengusaha memarahi pria tua karena tidak ingin melanjutkan bisnis dengannya, yang padahal sang pengusaha kaya sudah memberikan uang yang sangat banyak sebagai perjanjian di awal.
Terlihat sang pengusaha itu pun marah, kemudian mengikat semua orang yang berada di sana. Dan kemudian mereka semua disirami bensin dan siap untuk dibakar hingga matang. Beruntungnya manusia ayam datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkan pria tua tersebut. Shiva kemudian mempermainkan anak buah sang pengusaha terlebih dahulu, kemudian menghabisi satu persatu dari mereka semua. Di mana Shiva melakukan semua itu atas bantuan teman-temannya yang sangat kompak menciptakan seorang superhero yang sangat nyata di mata orang-orang. Yang padahal itu hanyalah sebuah tipuan belaka dan tidak ada sedikit pun kekuatan melainkan hanya mengandalkan kepintaran teman-temannya Shiva. Hingga pada akhirnya semuanya pun terbantai habis oleh Shiva termasuk sang pengusaha kaya tersebut. Sedangkan pria tua dan keluarganya terbebas dari sandraan mereka. Keesokan harinya, seorang pria bernama Ranggapai yang berpura-pura sebagai agen rahasia. Ranggapai kemudian mengajak Shiva ke suatu tempat dan di saat itu pun Shiva langsung disandra oleh Ranggapai yang ternyata adalah seorang bayaran pular. Di sana Shiva diminta untuk mengakui semua mengenai pencurian uang-uang milik beberapa pengusaha kaya. Di mana mereka semua sudah mengetahui bahwasanya Shiva lah yang menjadi pelaku yang memakai kostum agar wajahnya tidak ada yang mengetahuinya. Di saat itu pun Ranggapai mendatangi beberapa pengusaha korup yang di waktu itu telah dihajar serta kehilangan semua hartanya. Yang kemudian mereka semua memaksa Shiva untuk mengakuinya dengan menyetrum Shiva. Selain itu juga, mereka telah menyandera Laksmi yang pada saat itu telah mereka goda sampai menangis ketakutan. Hingga pada akhirnya, Shiva pun mengakui bahwa memang ialah yang telah melakukannya karena suatu sebab. Di mana di waktu remaja, ia telah hidup sebagai seorang anak yatim piatu serta berkehidupan yang sangat miskin. Shiva dan teman-temannya sangat berkeinginan hidup mewah seperti para pengusaha-pengusaha yang kaya. Namun anak buah pengusaha itu malah menganiaya Shiva dan juga teman-temannya. Karena pada waktu itu telah berperilaku kasar terhadap mereka. Setelah itu Shiva dihadapkan kepada Valur. Seketika Shiva terkejut setelah melihat Laksmi yang ternyata telah menipunya. Di sana Shiva terpaksa mengatakan semuanya kepada Valur mengenai kerja sampingannya yang menjadi seorang manusia ayam. Di mana Shiva mempunyai niatan baik untuk membantu orang-orang miskin yang berkebutuhan khusus. Shiva juga terpaksa mengambil uang-uang pengusaha hasil korupsinya karena Shiva tidak memiliki uang sepeser pun. Di samping itu, Valur telah mengancam Shiva ingin membunuhnya jikalau Shiva melakukan hal tersebut lagi. Yang kemudian, Valur pun memberinya tugas untuk pergi ke luar negeri bersama juga Laksmi. Di mana Shiva harus menyelesaikan beberapa masalah Valur dengan seorang miliarder. Yang kini, Valur pasrahkan semuanya kepada Shiva secara sepenuhnya. Setibanya mereka berdua di Meksiko, terlihat Shiva dan Laksmi nampak mesra dan sudah saling mencintai. Sampai-sampai Laksmi membayangkan yang tidak-tidak bersama Shiva karena sudah saking cintanya. Di samping itu Shiva telah memanfaatkan Laksmi dengan rayuan mautnya sampai Laksmi mengatakan kata sandi rekening bank keluarganya. Di mana Shiva ingin menguras semua uang gelap yang disimpan oleh ayahnya secara ilegal. Yang nantinya Shiva akan gunakan untuk mengabulkan keinginan orang-orang miskin di luaran sana. Hingga pada akhirnya Shiva pun berhasil membuka rekening bank milik keluarganya Laksmi. Shiva kemudian langsung mengirim semua uang itu ke dalam rekening banknya Shiva tanpa menyisakan sepeser pun uang. Shiva sangat senang sekali karena telah membalaskan semua kejahatan yang telah Laksmi dan ayahnya lakukan terhadap dirinya. Kini mereka sendirilah yang telah masuk ke dalam perangkapnya Shiva yang sangat licik. Di samping itu, Shiva dan Laksmi dikejar-kejar oleh anak buahnya sang miliarder bernama Michael. Di mana Michael sebenarnya diperintahkan oleh Pular untuk membunuh Shiva dengan sangat kejam. Dengan begitu, bisnis ilegal Valur tidak ada yang bisa mengganggunya lagi. Yang kemudian Valur pun sedikit demi sedikit akan menguras uang negara tanpa ada yang menyadari seorang pun. Terlihat pada saat itu terjadi sebuah kejar-kejaran di antara mereka berdua dengan anak buahnya Michael. Sialnya mereka berdua telah dikepung oleh anak buahnya Michael yang pada saat itu telah menangkap Laksmi. Sedangkan Shiva akan dibawa ke suatu tempat untuk dibunuh secara kejam. Setelah itu Shiva dibawa ke sebuah tanah lapang dengan keadaan mata tertutup. Shiva kemudian diletakkan di tengah-tengah anak buah Michael yang sudah bersiap ingin menembak Shiva. Namun, seketika mobil yang berada di belakang mereka telah hidup, kemudian menabrak semua anak buahnya Michael, di mana di dalam mobil tersebut terdapat sahabatnya Shiva yang telah menyelamatkan hidupnya, namun kini mengalami luka tembak. Pada saat itu Shiva harus melawan beberapa anak buah Michael dengan mata tertutup dan hanya mengandalkan insting pendengarannya saja. Terlihat Shiva sangat lincah dan berhasil membantai mereka semua hingga kewalahan dan tidak ingin melawan Shiva lagi. Yang akhirnya Shiva pun berhasil menyelesaikan misi yang telah diberikan oleh Valur, di mana Shiva sebenarnya sudah mengetahui niatan jahat Valur yang menginginkan Shiva mati di tangan mereka. Setibanya mereka berdua di India, Laksmi kemudian langsung menghampiri ayahnya yang masih berpura-pura setruk.
Pada saat itu Valur langsung membuka rekening banknya karena ia harus membayar beberapa cicilan rumahnya. Dan seketika Valur pun langsung stroke beneran setelah melihat bahwa uang yang berada di rekeningnya telah ludes tanpa sepeser pun. Sedangkan Shiva telah membawa Michael ke India untuk diproses melalui jalur hukum, di mana Michael telah dikabarkan sebagai terdakwa pengelola narkoboy yang sudah sangat melanggar hukum. Hingga pada akhirnya Michael pun ditahan di kantor ekonomi CBI untuk sementara waktu. Spontan, Shiva pun langsung berterima kasih kepada Laksmi yang sedang dalam keadaan bersedih. Selain itu juga, Shiva mengatakan bahwa ia sangat menghargai usaha Laksmi dalam mencintainya sampai saat ini juga. Namun Shiva menolaknya secara perlahan, yang kemudian membuat Laksmi merasa sakit hati. Setelah itu, Shiva dan teman-temannya langsung membungkus semua uang-uang tersebut yang ingin diberikan kepada orang-orang miskin. Kini Shiva sangat senang sekali bahwa ia dapat membantu orang-orang yang lebih membutuhkan dari mereka. Karena Shiva sangat tidak ingin melihat mereka hidup seperti Shiva di waktu kecil, yang di waktu itu ia tidak mempunyai siapapun, bahkan hidupnya miskin. Selain itu juga Shiva sangat senang bahwasanya ia telah menjadi terkenal di kantor ekonomi CBI, yang kemudian mereka menganggap Shiva sebagai seorang karyawan paling top dan juga luar biasa. Bahkan kepala kantor tersebut pun telah memberikan penghargaan serta pujian yang sangat banyak atas pekerjaan tersebut. Di sisi lain, terlihat beberapa penyusup telah membobol kantor ekonomi CBI yang pada saat itu mereka telah merusak semua peralatan serta beberapa ruangan hanya demi ingin menyelamatkan Michael. Sementara Michael merasa senang karena bala bantuannya telah datang untuk menyelamatkan dirinya. Namun di malam itu, Michael telah dibunuh oleh beberapa penyusup tersebut yang ternyata adalah Shiva. Dan di pagi harinya nampak kepolisian serta media ramai mengerumuni kantor tersebut, yang kemudian membuat semua orang kebingungan mengenai kematiannya Michael. Sedangkan Shiva nampak biasa saja karena ialah yang telah membunuh Michael sesungguhnya. Karena Shiva tidak ingin menyisakan satu orang pun yang hidup yang sudah diklaim sebagai seorang koruptor. Di samping itu Shiva dihampiri oleh Laksmi yang mendatangi rumahnya dengan penuh senyuman. Di sana Laksmi seketika meminta maaf kepada Shiva mengenai perbuatannya yang tidak baik di waktu itu. Karena ia telah terobsesi oleh ayahnya yang selalu menekan Laksmi untuk melakukan segala sesuatunya. Laksmi juga memohon agar Shiva tidak memutuskan hubungan cinta dengannya, di mana Laksmi sudah terlanjur cinta terhadap Shiva yang sudah nampak seperti superhero dalam kehidupannya. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun menjalin hubungan percintaan, di mana Shiva berjanji akan menikahi Laksmi, kemudian menjalani kehidupan yang sangat bahagia bersama dirinya. Ketika Shiva hendak pergi ke markas persembunyiannya, tiba-tiba saja ia diikuti oleh pasukannya Tenapan yang sudah mengklaim bahwa semua yang berada di kantor ekonomi CBI telah bersekongkol dengan Shiva, di mana mereka juga ikut membantu dalam mencuri uang-uang para pengusaha korup, hanya ingin mengabulkan permintaan orang-orang miskin. Pada saat itu, Tenapan sampai terkejut setelah melihat markas mereka yang begitu komplit akan barang-barang untuk meluncurkan aksi kejahatan mereka. Tenapan pun juga sangat bangga terhadap Shiva yang memiliki niatan baik untuk membantu sesama manusia. Tenapan kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Shiva yang telah membuat kriminal. Namun Shiva menolaknya karena yang sebenarnya telah bersalah adalah temannya Valur yang pada saat ini belum ditangkap juga. Di mana teman Valur itulah yang telah mengorupsi harta negara tanpa sepengetahuan orang-orang sampai saat ini. Dan setelah itu pun, Tenapan pun langsung mengarahkan pasukannya untuk mengikuti Shiva yang telah mengklaim bahwa temannya Valur yang bersalah. Setelah itu Shiva dan semua pasukannya Tenapan pun langsung pergi ke jalan raya lalu menghentikan mobil yang dikendarai oleh temannya Valur. Shiva kemudian langsung menghancurkan mobil tersebut sedikit demi sedikit di hadapan orang ramai. Sedangkan temannya Valur yang sedang asik berjoget bersama wanitanya pun hanya melongo melihat Shiva yang bertingkah sangat aneh. Tak lama kemudian terlihat mobil tersebut pun sudah hancur. Seketika Shiva langsung menghancurkan kerangka mobil yang berada di kakinya. Dan ternyata di sanalah tukang korupsi tersebut menyimpan semua harta dan surat-surat negara. Kini Shiva sangat senang sekali karena ia telah membuktikan bahwa ia tidak bersalah melainkan temannya Valur lah yang bersalah. Di samping itu juga Shiva dibawa ke jalur hukum untuk melakukan persidangan. Awalnya Shiva telah diputuskan bersalah karena sudah melakukan tindakan secara sendiri, walaupun ia adalah karyawan ekonomi CBI yang sangat terkenal. Namun salah satu wanita di sana yang didukung oleh orang-orang yang telah mendapatkan kebahagiaan kini membela Shiva, di mana mereka sudah mengetahui bahwa Shiva lah yang telah membantu mereka hingga saat ini bisa merasakan hidup bahagia seperti orang lain. Setelah itu sang hakim pun memutuskan bahwa Shiva tidak bersalah sama sekali karena ia mendapat dukungan yang sangat banyak. Hingga pada akhirnya Shiva dan Laksmi pun melangsungkan acara pernikahan untuk memulai hidup yang baru. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Shiva 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.